Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, Sabtu pagi. Lagi pada sibuk apa nih kalian? Cublak Suweng mohon maaf ya baru bisa upload hari ini, tapi Cublak Suweng pastikan kabar berita kali ini akan selalu menjadi berita terupdate dan terpopuler pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya, masih seputar Partai Nasdem dan juga Bapak Anies Baswedan yang masih kontroversial dengan safari politiknya ya, dimana kalian tahu kemarin-kemarin sudah dicabut izin safari politiknya di Aceh, kemudian di Riau yang harus pindah tempat. Dan ada lagi nih ya kabar terbaru yang kemarin Bapak Anies Baswedan yang berkunjung kemarin ya di Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan jet pribadi dong, dan akhirnya viral di media sosial. Dimana yang pertama pencabutan izin, yang kedua pindah tempat di Riau, sekarang pakai jet pribadi di Padang, Sumatera Barat. Gimana nggak viral dong ya, hanya safari politik gitu loh. Tapi Anies Baswedan rela untuk memberikan effort yang luar biasa gitu ya, meskipun dijegal tetap dilaksanakan safari politiknya. Dan di sini ternyata ya untuk pesawat jet pribadi yang dipakai oleh Anies Baswedan bersama rombongan ketika di Tanah Minang itu adalah Embraer Legacy 650. Dan informasi tersebut pun diketahui melalui pelacakan penerbangan Embraer Legacy 650 yang ditumpangi Anies melalui situs flight radar 24 pada Sabtu 3 Desember 2022. Dilansir dari Jetcraft ya, Embraer Legacy 650 ini termasuk ke dalam keluarga jet bisnis Embraer yang didasarkan pada jet penumpang pesawat komersial regional IRJ 145. Lantas kenapa ini sampai Anies Baswedan harus menggunakan jet pribadi menuju ke Padang? Di sini Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga menjelaskan akhirnya ya bahwa sebenarnya Anies ini pakai jet pribadi karena untuk menghemat waktu. Dan juga belum ada pesawat komersial rute Aceh Padang. Nah, udah selesai di masalah Padang ya. Sekarang Anies Baswedan akhirnya berkunjung dan safari politik di Papua. Pada Kamis 8 Desember 2022 kemarin, Anies Baswedan pun sampailah ke bumi Cendrawasih, Papua. Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ya bahwa Anies menjalani sejumlah agenda utama seperti bersilaturahmi dengan pemuda adat hingga menghadiri perayaan Natal di Papua pada malam harinya. Selain itu, Anies juga bertemu dengan tokoh agama dan relawan pendukung di Papua. Di sana Hermawi pun menyatakan ikut mendampingi Anies dalam safari politiknya di Papua. Di sini Hermawi juga mengaku Partai Nasdem tidak merasa riskan soal hadirnya Anies di perayaan Natal masyarakat Papua, setelah sebelumnya Anies dilaporkan lantaran dianggap berkampanye di tempat ibadah saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Jadi udah dijegal di Aceh, dicabut izinnya. Terus ada yang melaporkan ya bahwa kampanye Anies Baswedan ini dilakukan di tempat ibadah. Tidak ada kekhawatiran ya karena acara Natal Nasdem ini tidak di rumah ibadah tapi di tempat umum. Beliau ini ikut acara Natal setelah ibadah. Jadi beliau ini tidak ikut acara ibadah, jelas Hermawi. Jadi udah dijelaskan lebih detail dulu dari pihak Partai Nasdem ya, biar tidak jadi salah paham dan dilaporkan seperti saat kejadian di Aceh gitu. Dan momen kedatangan Anies Baswedan di Papua ini diunggah secara resmi ya di Instagram pribadi Anies Baswedan pada Kamis kemarin 8 Desember 2022. Di mana di situ dituliskan caption Foi Moi Koya Amolongo Kinaonak Wawawa Salam, kata Anies. Senang sekali bisa kembali ke tanah Papua, begitu mendarat merasakan udara yang segar, sambutan yang hangat, kemudian suasana persaudaraan yang amat kuat, kata Anies Baswedan.
Di postingannya tersebut, Anies menyebut tidak sabar bertemu dengan masyarakat pendukung di Papua dan dia menyampaikan bakal bersilaturahmi, berdiskusi, menikmati suasana serta menikmati kuliner di tanah Papua. Jadi itu kesan dan pesan ya dari Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan saat berkunjung ke tanah Papua. Dan tidak sampai di situ saja. Setelah selesai safari politik di Papua, kini Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Desember 2022 kemarin. Di situ Anies menghadiri acara pengukuhan pengurus relawan Anies DPW Sulawesi Selatan. Selain itu, Anies juga melakukan konsolidasi dukungan relawan Anies Sulsel, di mana Anies ini diminta untuk maju sebagai capres pada 2024. Berdasarkan informasi ya, acara konsolidasi ini dimulai pukul 15.00 WITA dan bertempat di Artama Hotels Jalan Haji Bau Makassar. Jadi kesimpulannya di sini, meskipun banyak rintangan ataupun halangan yang datang kepada Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan, namun hal itu tuh tak lantas membuat Anies Baswedan ini berhenti untuk bersafari politik ya. Buktinya sekarang masih gencar saja ini Anies Baswedan untuk bersafari politik ke berbagai wilayah. Namun ternyata godaannya tidak cuman pencabutan izin untuk safari politik dan juga pemindahan tempat ya. Di sini ternyata juga ada laporan ke Bawaslu RI tentang safari politik Anies Baswedan. Nah, di sini ternyata yang dilaporkan adalah saat safari politik di Aceh. Anies Baswedan dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD, di mana pihak APCD ini menilai Anies ini sudah mencuri start kampanye ketika bersafari politik di Aceh beberapa waktu lalu. Alhamdulillah, bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kita serahkan hari ini ke Bawaslu ya, kata Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangannya pada Kamis 8 Desember 2022 kemarin. Laporan ini sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi UU untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya pemilu yang sehat, aman, dan damai, kata Husni. Di sini Husni pun menilai bahwa Anies dan Nasdem sudah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilu. Mereka pun khawatir jika safari politik yang dilakukan Anies dan Nasdem ini bisa menjadi hal yang buruk bagi demokrasi bangsa ke depannya. Lantas, gimana nih dengan tanggapan dari Partai Nasdem sendiri? Nah, pihak Nasdem akhirnya buka suara ya terkait dengan laporan tersebut, di mana menurut Nasdem sejauh ini nih Anies belum berstatus sebagai capres secara resmi. Yang selama ini dilakukan itu hanya mengenalkan Pak Anies kepada masyarakat. Anies juga baru capresnya Nasdem, lalu di mana kampanyenya? Ujar Willy Aditya pada Jumat 9 Desember 2022. Jadi menurut Nasdem ini bukanlah sebuah kampanye, tapi hanya pengenalan Anies Baswedan kepada para masyarakat di Indonesia. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa LKS, like, comment, share, serta support selalu channel Coblak Suweng. Terima kasih.